Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi semua jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Kita sudah memasuki minggu pertama Prapaskah, dan di hari Senin ini kita akan merenungkan Mazmur 23. Mazmur ini menjadi mazmur banyak orang, maksudnya favorit banyak orang. Bukan karena kalimatnya yang sederhana, simple, menyentuh, tapi juga ini merupakan pengalaman yang menjadi representasi dari banyak orang. Bapak Ibu, hari ini secara khusus kita akan merenungkan Mazmur 23 di panduan 40 hari menarik diri untuk lebih dekat kepadanya. Di hari Senin ini kita secara khusus mengambil waktu 15 menit untuk merenungkan Mazmur ini. Dan nanti silakan Bapak Ibu memberikan catatan-catatan secara pribadi, apa yang kita pelajari, apa yang terjadi dalam hidup kita, dan apa yang kita akan lakukan selanjutnya. Saudara-saudara, silakan perhatikan Mazmur ini. Coba saudara simak ayat 1-3. Pemazmur di sana menggunakan kata ganti orang ketiga untuk Tuhan. Perhatikan di sana. Dia menggunakan kata ia untuk Tuhan. Perhatikan juga ayat 4 sampai dengan ke-6. Bapak Ibu akan melihat ada pergantian. Di sana pemazmur menggunakan kata ganti orang kedua untuk Tuhan, yaitu engkau. Mengapa bisa demikian? Mengapa di ayat yang pertama sampai ketiga pemazmur menggunakan kata ia, sedangkan ayat 4 sampai dengan ke-6 menggunakan kata engkau? Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kata ia, kata ganti orang ketiga, itu berarti kita sedang membicarakan seseorang yang mungkin jauh dari kita, mungkin yang tidak langsung ada di depan kita. Mazmur 23 ayat 1-3 merupakan pengalaman yang diceritakan oleh orang lain kepada pemazmur. Itu yang diyakini oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa Tuhan itu gembala, bahwa ia membaringkan, bahwa ia menyegarkan, bahwa ia menuntun. Saudara-saudara, itu keyakinan semua orang. Itu keyakinan banyak orang. Dan keyakinan ini, pemahaman ini diturunkan atau dibagikan oleh orang-orang tua yang hidup sebelum pemazmur. Sebagai bangsa Israel, tentunya pemazmur menerima warisan pemahaman ini. Tapi saudara-saudara sekalian, ayat 4 sampai dengan ke-6, pemazmur menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu engkau, untuk Tuhan. Kita tahu bahwa kata engkau itu merupakan sebuah pembicaraan langsung dengan orang di hadapan. Engkau itu berhadapan muka dengan muka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini menjadi menarik bagi kita. Di ayat 1-3 pemazmur menempatkan Tuhan itu di luar dari kehidupannya, semacam sebuah teori yang memang sedang berkembang di dalam kehidupan umat saat itu. Tetapi ayat 4-6 seperti yang pemazmur mengalami Tuhan itu muka dengan muka sebagai pengalaman pribadinya. Apa yang penting di sini? Yang penting di sini adalah ayat 4a. Apa yang menjadi tipping point atau titik perubahan dari kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua, itu terletak di dalam ayat 4a. Sekalipun aku berjalan
dalam lembah kekelaman. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia Lama, di dalam lembah bayang-bayang maut, di dalam lembah yang penuh dengan bahaya, di dalam pergumulan hidup, di dalam titik terendah hidupku, di dalam permasalahan hidupku, di dalam keadaan di mana aku tidak berdaya. Itu maksudnya. Disitulah saudara-saudara, pemazmur mengalami Allah secara langsung. Pemazmur sungguh-sungguh menyaksikan dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara, ini pola kehidupan iman kita seharusnya. Tentu kita mendengarkan firman, mendengarkan kesaksian dari orang lain, baik saudara-saudara, itu menguatkan iman. Tetapi Tuhan izinkan kita ada di dalam lembah kekelaman, supaya kita secara pribadi langsung berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dan kita akan menyaksikan bahwa apa? Bahwa Engkau menyertaiku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang memimpin dan menguatkan aku. Saudara-saudara, saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah bagi kebanyakan kita. Tapi kiranya lembah kekelaman ini menjadi momentum kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, terima kasih untuk perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Di dalam lembah kekelaman ini, kami tidak takut bahaya, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.